Pernahkah kau merasa dunia ini hanyalah cermin dari dirimu sendiri? Malam itu, di kaki Gunung Padang, aku mendengar bisikan purba yang mengubah segalanya. Dalam keheningan yang mencekam, aku menyadari bahwa setiap orang yang membuatku kesal, setiap situasi yang membuatku frustrasi, sebenarnya adalah pantulan dari luka yang tersembunyi di dalam diriku sendiri. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan ke dalam jiwa yang paling dalam. Malam itu, tanganku gemetar saat menyentuh batu megalitik berusia ribuan tahun. Dingin, tapi anehnya hangat di dalam, seperti menyentuh jantung dunia yang masih berdetak. Aku menutup mata dan tiba-tiba getaran, bukan getaran fisik, tapi getaran jiwa, seolah batu itu hidup, bernafas, dan berbisik. Bisikan tanpa suara yang langsung menyeruak ke dalam kepalaku. Kau mencari kebenaran di luar, padahal kebenaran itu hidup di dalam dirimu. Tubuhku bergidik, bukan karena udara malam yang menusuk, tapi karena kebenarannya. Selama ini, aku terus menyalahkan orang lain atas kekesalanku. Aku menyalahkan dunia yang tak adil, menyalahkan nasib yang kejam. Tapi batu tua ini seolah berkata, semua itu hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam diriku. Di bawah sinar bulan purnama, relief kuno di dinding batu mulai bergerak. Bukan halusinasi. Aku yakin bukan halusinasi. Simbol-simbol spiral yang tadinya diam, kini berputar perlahan, seperti mata raksasa yang sedang membuka kelopak. Dan mata itu menatapku, menatap langsung ke dalam jiwa, menembus lapisan demi lapisan pertahanan yang selama ini kubangun. Lihat, bisik angin malam. Lihat dengan mata yang sesungguhnya. Aku mundur selangkah, hati berdetak kencang. Tapi ada sesuatu yang menarikku untuk terus menatap. Di dalam spiral itu, aku melihat wajah-wajah. Wajah orang-orang yang pernah membuatku marah, yang pernah menyakitiku, yang pernah mengecewakanku. Tapi kemudian, wajah-wajah itu berubah menjadi wajahku sendiri. Aku tersentak mundur, tangan gemetar menutupi mulut. Bagaimana mungkin? Dalam keheningan malam yang mencekam, aku mendengar suara yang seolah datang dari kedalaman samudra, dari masa lampau yang terlupakan. Atlantis bukan hilang, anak manusia. Atlantis hidup di dalammu. Aku menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin yang berdesir di antara bebatuan purba. Tapi suara itu begitu nyata, begitu dalam, seolah berbicara langsung ke jantung kesadaranku. Kau akan melakukan perjalanan untuk menemukan cermin yang sebenarnya. Tapi ingatlah, suara itu melemah seperti ombak yang surut. Yang kau lihat di luar adalah pantulan dari apa yang ada di dalam. Dan malam itu, di kaki Gunung Padang yang misterius, aku memulai perjalanan yang akan mengubah cara pandangku selamanya. Perjalanan untuk memahami bahwa setiap orang yang kutemui, setiap situasi yang kualami, adalah cermin untuk melihat diriku sendiri. Keesokan harinya, langkahku terhenti di tepi Danau Leles. Air yang tenang,
seperti cermin raksasa, memantulkan langit senja yang kemerahan. Aku berlutut, ingin membasuh wajah yang lelah. Tapi saat menatap pantulan di air, aku terkejut. Wajah yang terpantul bukanlah wajahku. Atau bukan wajahku yang biasa ku kenal. Wajah itu lebih tua, dengan mata yang penuh luka, dengan kerutan yang menceritakan kekecewaan bertahun-tahun. "Siapa kau?" bisikku pada pantulan itu. Pantulan itu tersenyum sedih. "Aku adalah bagian darimu yang selama ini kau sembunyikan. Bagian yang terluka, yang marah, yang kecewa pada dunia." Aku mundur, tapi pantulan itu terus berbicara. "Setiap kali kau melihat orang yang menyebalkan, kau sebenarnya melihat diriku. Setiap kali kau merasa dunia tidak adil, kau sebenarnya merasakan lukaku." Air di danau mulai beriak, meski tak ada angin. Dan dalam riakan itu, aku mulai mengerti. Dunia luar memang hanyalah pantulan jiwa. Pantulan dari apa yang belum kita sembuhkan di dalam diri kita sendiri. Di tengah perjalanan menuju gua tersembunyi, aku bertemu seorang penjaga hutan. Tua, berambut putih dengan mata yang sejernih air pegunungan. Dia muncul begitu saja dari balik pohon beringin raksasa, seolah sudah menungguku sejak lama. "Kau mencari sesuatu, anak muda." Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Aku mencari kebenaran tentang Atlantis, tentang cermin jiwa," jawabku ragu. Dia tersenyum, tapi ada kekhawatiran di matanya. "Kebenaran itu kuat, nak. Seperti api yang bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Jangan salah gunakan." Kemudian dia mendekat, suaranya menjadi bisikan. "Ada pihak lain yang juga mencari rahasia ini. Mereka datang dari jauh, dengan mesin-mesin canggih, mencari energi purba di tanah Sunda. Tapi mereka tidak mengerti. Energi itu bukan untuk dikuasai. Energi itu untuk menyembuhkan." Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, dia sudah menghilang di antara pepohonan. Hanya menyisakan pesan yang bergema. "Ingat, yang kau cari di luar sudah ada di dalam. Jangan biarkan keserakahan merusaknya." Goa Sunyaragi, tempat yang konon pernah menjadi tempat meditasi para raja kuno. Di dalam kegelapannya, aku duduk bersila, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Mata terpejam, nafas melambat, dan tiba-tiba, aku tidak lagi di goa. Aku berdiri di tepi sebuah kota megah yang mengapung di atas lautan. Kota dengan menara-menara kristal yang berkilauan, dengan taman-taman tergantung yang hijau subur. Atlantis. Tapi kota itu sedang runtuh, bukan karena gempa atau tsunami. Kota itu runtuh karena penduduknya. Mereka bertengkar, serakah, saling menyakiti. Energi negatif mereka menggerogoti fondasi spiritual kota itu sendiri. Lihat, suara bisikan kembali. Atlantis tidak tenggelam karena murka dewa. Atlantis tenggelam karena mereka lupa bahwa dunia luar adalah cermin jiwa mereka. Ketika jiwa mereka rusak, dunia mereka pun ikut rusak. Aku membuka mata, kembali ke realitas goa yang gelap. Tapi pelajarannya sudah tertanam. Jika kita ingin dunia yang damai, kita harus mulai dari kedamaian di dalam diri. Jika kita ingin dunia yang penuh cinta, kita harus mulai mencintai diri kita sendiri. Kawah Tangkuban Perahu
mengepulkan asap belerang yang menyengat. Di tengah kabut tebal itu, aku melihat sesuatu yang aneh. Asap tidak sekadar mengepul naik, tapi membentuk pola-pola, simbol-simbol yang seolah ingin menyampaikan pesan. Aku duduk di tepi kawah, membiarkan panas bumi menyentuh wajahku. Dan dalam kehangatan itu, aku merasakan sesuatu terbakar di dalam diriku. Bukan rasa sakit, tapi pembersihan. Api bukan untuk menghancurkan. Bisik suara angin yang membawa aroma belerang. Api untuk menyucikan. Api untuk membakar semua yang tidak perlu dalam jiwamu. Aku menutup mata, membiarkan api metaforis itu membakar semua dendam, semua kekesalan, semua kemarahan yang selama ini kusimpan. Rasanya menyakitkan pada awalnya, seperti luka yang dibersihkan, tapi kemudian ada rasa lega yang luar biasa. Ketika membuka mata, dunia terlihat berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Dan aku sadar, selama ini yang mengaburkan pandanganku bukanlah dunia yang kelam, tapi asap emosi negatif di dalam diriku sendiri. Malam itu, dalam mimpi yang lebih nyata dari kenyataan, aku berada di hutan Sunda yang purba. Di kejauhan, aku melihat sosok besar bergerak di antara pepohonan raksasa. Naga. Bukan naga biasa, tapi naga dengan mata yang menyala seperti permata hijau. Tubuhnya panjang, bersisik emas, bergerak dengan keanggunan yang menakjubkan. Dan naga itu mendekat ke arahku. Instingku berteriak untuk lari, tapi kakiku seolah terpaku. Naga itu melilit tubuhku, tapi anehnya tidak menyakitkan, malah terasa hangat, melindungi. Aku adalah egomu, suara naga bergema di kepalaku. Penjaga kesadaran yang selama ini kau takuti, tapi aku bukan musuhmu. Selama ini kau berpikir ego itu jahat, harus dihancurkan. Tapi ego adalah pelindungmu. Yang perlu kau lakukan bukanlah menghancurkanku, tapi memahami dan mengarahkanku ke jalan yang benar. Ketika terbangun aku mengerti, ego bukanlah musuh yang harus dikalahkan, tapi bagian dari diri yang harus diintegrasikan dengan bijak. Seperti naga yang bisa menjadi pelindung atau perusak, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Di hutan Baduy yang gelap gulita, aku mengalami malam terkelam dalam perjalanan ini. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang mencekam dan suara-suara misterius dari segala arah. Dan dari kegelapan itu, mulai muncul bayangan-bayangan. Bayangan masa lalu yang selama ini ku coba lupakan. Kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, momen-momen memalukan yang membuat hatiku hancur. Bayangan-bayangan itu mulai mengambil bentuk makhluk-makhluk menakutkan. Ada yang menyerupai orang yang pernah menyakitiku. Ada yang berbentuk ketakutan-ketakutanku yang paling dalam. Kau pikir kau sudah berubah? Seru salah satu bayangan dengan suara yang menyayat. Kau masih orang yang sama, lemah, pengecut, tidak layak bahagia. Aku ingin lari, tapi kaki terasa berat seperti tertanam di tanah. Dan dalam ketakutan yang mencekam itu, tiba-tiba aku ingat pesan dari perjalanan ini. Yang aku lihat di luar adalah cermin dari yang ada di dalam.
Kalian adalah bagian dariku, bisikku pada bayangan-bayangan itu. Kalian adalah ketakutan, luka, dan kekecewaan yang selama ini kusembunyikan. Bayangan-bayangan itu mulai berhenti menyerang. Aku tidak akan lari dari kalian lagi. Aku akan merangkul kalian, menerima kalian, dan menyembuhkan kalian. Dan perlahan, satu persatu, bayangan-bayangan itu mulai meleleh, menyatu kembali dengan diriku. Ketika matahari terbit, aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Pantai Parangtritis menyambut dengan ombak yang menggelegar. Di bawah sinar bulan, air laut berkilau dengan cahaya biru yang tidak wajar. Biru yang seolah hidup, bergerak mengikuti irama gelombang. Aku berjalan ke tepi pantai, air dingin menyentuh kaki telanjangku. Dan tiba-tiba, dari kedalaman laut, datang bisikan yang sudah kukenal. Kebenaran Atlantis tak pernah karam, anak manusia. Ia hidup abadi di kesadaran setiap jiwa yang mencari. Ombak yang berpendar itu seolah membentuk gambar-gambar. Aku melihat kota bawah laut yang megah, tapi kali ini tidak sedang runtuh. Kali ini kota itu hidup, bersinar, penuh kedamaian. Atlantis yang hilang di lautan adalah lambang dari kebijaksanaan yang tenggelam dalam keserakahan manusia. Tapi Atlantis yang sejati. Ombak berkilau semakin terang. Atlantis yang sejati ada di dalam setiap jiwa yang telah menemukan cinta sejati pada dirinya sendiri. Aku duduk di pasir, membiarkan pelajaran itu meresap. Selama ini aku mencari kebahagiaan di luar, mencari validasi dari orang lain, mencari kekuatan dari hal-hal eksternal. Padahal, semua yang kucari sudah ada di dalam diriku sejak awal. Saat fajar menyingsing, aku melihat sosok sedang duduk di atas batu karang, memandang laut dengan tenang. Seorang pertapa, berambut putih panjang, dengan aura kedamaian yang begitu kuat. Aku mendekat dengan hati-hati. "Permisi, Pak. Boleh aku duduk di sini?" Dia menoleh dan tersenyum. Senyuman yang begitu familiar, seolah aku pernah melihatnya sebelumnya. "Silakan, anak muda. Aku sudah menunggumu." "Menunggu saya? Tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya." Dia tertawa lembut. "Kita sudah bertemu sejak lama. Setiap kali kau melihat ke cermin, kau melihat diriku. Setiap kali kau mencari guru di luar sana, aku ada di dalam sini." Dia menepuk dadanya sendiri. "Aku tidak mengerti. Guru sejati bukanlah orang lain, anak muda. Guru sejati adalah kesadaran yang sudah ada di dalam dirimu. Setiap pengalaman hidup, setiap orang yang kau temui, setiap tantangan yang kau hadapi, semua adalah cermin untuk membantumu menemukan guru yang sesungguhnya." Dan saat matahari sepenuhnya terbit, sosok itu perlahan memudar, meninggalkan pesan terakhir yang bergema di hatiku. "Aku adalah cerminmu, dan kau adalah cermin bagiku." Di dataran tinggi Cianjur, aku menemukan formasi batu yang aneh. Batu-batu besar tersusun dalam lingkaran sempurna, dengan satu batu pusat yang lebih tinggi dari yang lain. Dari udara, formasi itu pasti terlihat seperti mata raksasa yang sedang menatap langit. Atau
seperti peta bintang yang diturunkan ke bumi. Aku berdiri di pusat lingkaran, dan tiba-tiba denyutan di dahiku semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mencoba membuka di sana. Mata ketiga yang selama ini tertidur. Dengan mata terpejam, aku mulai merasakan energi dari setiap batu. Energi yang berpusar, membentuk spiral yang semakin kencang, dan dalam spiral itu, aku melihat bintang-bintang. Bukan bintang di langit, tapi bintang-bintang di dalam tubuhku. Cakra-cakra yang mulai bersinar satu persatu, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Kau adalah mikrokosmos dari makrokosmos, bisik angin di antara batu-batu. Apa yang ada di atas, ada juga di bawah. Apa yang ada di luar, ada juga di dalam. Dan saat mata ketiga itu benar-benar terbuka, aku melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Setiap pohon, setiap batu, setiap aliran air, semuanya hidup, bernafas, dan terhubung dalam jaring energi yang tak terlihat. Keheningan spiritual itu terpecah ketika aku melihat helikopter asing melintas di atas kepalaku. Dari markah yang tertera, jelas ini bukan helikopter Indonesia. Di kejauhan, aku melihat perkemahan dengan tenda-tenda putih dan peralatan canggih. Suara mesin-mesin berat yang sedang menggali sesuatu dari perut bumi. Dengan hati-hati, aku mendekat dan bersembunyi di balik pohon. Mereka berbicara dalam bahasa asing, tapi beberapa kata bisa kutangkap. Ancient Energy, Sundaland, Atlantis Connection. Jantungku berdetak kencang. Ternyata aku tidak sendirian dalam pencarian ini. Ada pihak lain yang juga tahu tentang rahasia energi purba di tanah Sunda. Tapi niat mereka tampaknya tidak sesuci niatku. Salah seorang dari mereka menunjuk peta ke arah lokasi-lokasi yang sudah kukunjungi. Gunung Padang, Goa Sunyaragi, bahkan formasi batu di Cianjur. Mereka tahu tentang jalur energi spiritual yang menghubungkan situs-situs kuno itu. Energi itu akan kami ekstrak untuk kepentingan teknologi masa depan. Kudengar salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris. Aku mundur perlahan, sadar bahwa misi spiritual ini telah berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Aku harus menemukan kebenaran sejati sebelum mereka merusak semuanya dengan keserakahan modern. Malam itu, dalam keputusasaan dan ketakutan, aku bermimpi bertemu dengan sosok yang sangat kukenal. Diriku sendiri, tapi versi yang berbeda. Dia duduk di atas takhta emas, dikelilingi kemewahan yang luar biasa. Mata tajam, senyum licik, dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Lihat apa yang bisa kita capai, katanya sambil menggerakkan tangan ke arah istana megah di sekelilingnya. Dengan kekuatan Atlantis, dengan energi purba tanah Sunda, kita bisa menguasai dunia. Bukan itu yang kucari, jawabku. Aku mencari kedamaian, pencerahan spiritual. Dia tertawa keras. Pencerahan, kedamaian, itu hanya kata-kata manis untuk orang lemah. Yang penting adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, kita bisa mengubah dunia sesuai keinginan kita.
dan menjadi seperti penduduk Atlantis yang membuat kotanya sendiri tenggelam. Senyumnya memudar. Mereka lemah. Kita akan berbeda. Kita akan menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Aku menatap mata diriku sendiri itu. Di sana, aku melihat ketakutan. Ketakutan tidak penting, tidak cukup, tidak dihargai. Keserakahan akan kekuasaan hanyalah topeng dari rasa tidak aman yang mendalam. Aku memilihmu, kataku sambil menatap diriku yang bercahaya, bukan yang berkuasa. Aku memilih cinta daripada kekuasaan, kedamaian daripada dominasi. Dan diriku yang jahat itu perlahan memudar, meninggalkan kesadaran bahwa godaan untuk menyalahgunakan kekuatan spiritual akan selalu ada. Yang penting adalah pilihan yang kita buat setiap saat. Pagi berikutnya, setelah mengalahkan bayangan gelap dalam diriku, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Cakra jantungku tiba-tiba terbuka lebar, dan aku merasakan gelombang cinta yang luar biasa memenuhi seluruh tubuhku. Bukan cinta romantis, tapi cinta universal. Cinta pada setiap makhluk hidup, pada setiap partikel udara yang kuhirup, pada setiap sinar matahari yang menyentuh kulitku. Dan yang paling menakjubkan, aku mulai melihat cahaya. Setiap pohon memancarkan cahaya hijau yang lembut. Setiap batu memancarkan cahaya keperakan. Setiap aliran air berkilau dengan cahaya biru muda. Inilah mata sejati, bisik suara yang sudah kukenal. Mata yang melihat esensi, bukan hanya bentuk. Mata yang melihat cinta di mana-mana. Aku duduk di bawah pohon beringin tua, dan pohon itu seolah merangkulku dengan energi cintanya. Burung-burung di atasnya berkicau dalam nada yang seolah menyanyikan lagu cinta universal. Sekarang kau mengerti, lanjut bisikan itu. Dunia tidak pernah jahat. Dunia selalu penuh cinta. Yang menghalangi kita melihat cinta adalah luka-luka di dalam diri kita sendiri. Dan dalam pencerahan itu, aku sadar bahwa setiap orang yang pernah menyakitiku sebenarnya sedang memanggilku untuk mencintai bagian yang terluka dalam diriku. Mereka adalah guru-guru penyamaran yang membantu jiwa ini untuk terus berkembang. Malam itu, dalam meditasi terdalam yang pernah kualami, kesadaranku seolah terlepas dari tubuh fisik. Aku melayang tinggi di atas Samudra Hindia, kemudian perlahan menyelam ke kedalamannya. Di dasar laut yang gelap, aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah kota bercahaya dengan arsitektur yang tak pernah kulihat di dunia nyata. Atlantis. Tapi ini bukan reruntuhan kota yang tenggelam. Ini adalah kota yang hidup, berdenyut dengan energi cinta murni. Penduduknya, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mencapai pencerahan, yang telah menemukan Atlantis sejati di dalam diri mereka sendiri. Selamat datang saudaraku. Sapa salah satu dari mereka dengan telepati. Kau telah menemukan jalan ke rumah yang sesungguhnya. Aku berjalan di jalan-jalan kota yang terbuat dari kristal cair itu.
Setiap langkah mengeluarkan nada musik yang harmonis. Setiap hembusan nafas menciptakan bunga-bunga cahaya yang mekar di udara. Atlantis tidak pernah tenggelam, jelas pemandu spiritualku. Atlantis adalah keadaan kesadaran. Ketika seseorang menemukan cinta sejati pada dirinya sendiri, dia menemukan Atlantis. Ketika dia berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menciptakannya dari dalam, dia tinggal di Atlantis. Di pusat kota, aku melihat sebuah cermin raksasa yang terbuat dari air murni. Dan dalam cermin itu, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan diriku yang biasa. Aku melihat diriku yang bercahaya, yang penuh cinta, yang utuh dan sembuh dari segala luka. Inilah dirimu yang sesungguhnya, bisik cermin itu. Inilah siapa kau sebenarnya di balik semua luka, ketakutan, dan kekecewaan. Dan ketika kesadaranku kembali ke tubuh fisik, aku tahu bahwa perjalanan mencari Atlantis telah berakhir. Karena aku telah menemukannya di dalam diriku sendiri. Fajar menyingsing dengan spektakuler di atas dataran tinggi Sunda. Aku berdiri di puncak bukit, merasakan energi Kundalini bangkit dari dasar tulang belakangku, naik perlahan melalui setiap cakra. Ini bukan sekadar pengalaman spiritual. Ini adalah transformasi total. Setiap sel dalam tubuhku bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi. Setiap nafas membawa masuk cahaya, setiap hembusan nafas melepaskan semua yang lama. Kau telah lahir kembali, suara familiar berbisik dalam angin pagi. Bukan lahir kembali dalam tubuh baru, tapi lahir kembali dalam kesadaran baru. Aku menatap tanganku sendiri dan melihat cahaya emas tipis yang memancar dari kulitku. Mata batinku sepenuhnya terbuka, melihat jaring energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Dan dalam kebangkitan itu, kebenaran final tersingkap. Atlantis bukan tempat yang hilang di masa lampau. Atlantis adalah kondisi kesadaran yang bisa dicapai setiap jiwa di setiap waktu. Setiap kali seseorang menemukan cinta sejati pada dirinya sendiri, Atlantis bangkit kembali. Setiap kali seseorang berhenti menyalahkan dunia dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri, dia membangun kembali kota yang tenggelam itu. Kini aku mengerti mengapa ada pihak asing yang mengincar energi purba ini. Mereka mengira kekuatan itu ada di tempat-tempat fisik, di batu-batu kuno, di formasi geologis. Padahal, kekuatan sejati ada di dalam kesadaran yang tercerahkan. Saat energi spiritual mencapai puncaknya, visi terakhir dan terbesar menyergapku. Aku melihat peta Nusantara dari udara, tapi bukan peta geografis biasa. Aku melihat peta energi. Garis-garis cahaya yang menghubungkan setiap situs suci, setiap tempat kuno, setiap titik kekuatan spiritual dari Sabang sampai Merauke. Dan di pusat jaring energi itu, dataran Sunda. Inilah rahasianya. Suara kosmis bergema di seluruh alam kesadaranku. Dataran Sunda adalah puncak gunung es Atlantis yang masih terlihat di permukaan. Visi itu semakin jelas. Jutaan tahun yang lalu, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah, dataran Sunda adalah pusat peradaban spiritual
yang luar biasa maju. Bukan maju dalam teknologi mesin, tapi maju dalam teknologi kesadaran. Gunung Padang, Borobudur, Prambanan, semua candi dan situs kuno di Nusantara. Mereka adalah sisa-sisa dari peradaban itu, sisa-sisa dari Atlantis yang sesungguhnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah twist berikutnya. Situs-situs itu bukan hanya peninggalan masa lalu. Mereka adalah cermin. Cermin untuk membantu setiap jiwa yang datang menemukan Atlantis di dalam diri mereka sendiri. Ya, setiap relief yang kau lihat, setiap simbol yang kau temui, setiap pengalaman spiritual yang kau rasakan, semua itu adalah refleksi dari perjalanan batin menuju kesadaran yang tercerahkan. Dan dalam pencerahan kosmis itu, aku mengerti bahwa pencarian fisik telah berakhir. Yang tersisa hanyalah integrasi. Integrasi dari semua pelajaran spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika visi besar itu memudar, aku mendapati diriku kembali duduk di bawah pohon beringin di Gunung Padang. Tempat di mana semuanya dimulai. Tapi kini aku adalah orang yang sama sekali berbeda. Dunia di sekelilingku terlihat sama, tapi persepsiku telah berubah total. Aku tidak lagi melihat orang-orang menyebalkan, situasi yang tidak adil, atau dunia yang kejam. Aku melihat guru-guru. Setiap orang yang bertemu denganku adalah guru yang membantu jiwa ini terus berkembang. Setiap situasi sulit adalah peluang untuk mempraktikkan cinta dan kesabaran. Kebahagiaan tidak pernah bergantung pada apa yang terjadi di luar. Gumamku sambil tersenyum. Kebahagiaan adalah pilihan yang kubuat setiap detik terlepas dari keadaan apapun. Aku berjalan turun dari gunung dengan langkah ringan. Setiap orang yang kutemui di jalan, aku sapa dengan senyuman tulus. Dan anehnya, mereka pun membalas dengan senyuman yang sama tulusnya. Dunia memang cermin, bisikku pada angin sore. Ketika aku memancarkan cinta, dunia memantulkan cinta kembali padaku. Di desa kecil, di kaki gunung, aku bertemu dengan ibu-ibu yang sedang memasak untuk keluarganya. Mereka menawarkan makanan dengan keramahan yang menghangatkan hati. Dan dalam mata mereka, aku melihat cahaya yang sama yang kulihat di mataku sendiri di cermin Atlantis. Setiap jiwa adalah Atlantis, bisikku dalam hati. Setiap jiwa membawa potensi untuk menjadi kota cahaya yang penuh cinta. Dan malam itu, aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tidur tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan, tanpa rasa marah pada dunia. Karena aku telah menemukan rumah di dalam diriku sendiri. 1 tahun kemudian, aku kembali ke Gunung Padang. Bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk merayakan transformasi yang telah mengubah seluruh hidupku. Batu-batu megalitik itu masih di sana, tapi kini aku merasakannya sebagai teman lama. Aku duduk di tempat yang sama di mana perjalanan spiritual ini dimulai dan merasakan gratitude yang mendalam memenuhi dadaku. Terima kasih, bisikku pada batu-batu purba itu. Terima kasih telah menjadi cermin pertama
yang menunjukkan bahwa kebenaran ada di dalam, bukan di luar. Dalam setahun terakhir, hidupku telah berubah drastis. Bukan karena keadaan eksternal berubah, tapi karena persepsiku yang berubah. Orang-orang yang dulu kusangka menyebalkan, kini kulihat sebagai bagian dari diri yang perlu disembuhkan. Situasi yang dulu membuatku frustrasi, kini kusambut sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dan yang paling menakjubkan, semakin aku mencintai diriku sendiri, semakin dunia memantulkan cinta itu kembali padaku. Hubungan dengan keluarga membaik, pekerjaan menjadi lebih bermakna, bahkan kesehatan fisik ikut membaik. Dunia memang cermin yang tidak pernah berbohong. Gumamku sambil menatap langit malam yang bertaburan bintang. Jika aku melihat keindahan di dunia, itu karena aku telah menemukan keindahan di dalam diriku. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga-bunga liar yang bermekaran. Dan dalam hembusan angin itu, aku mendengar bisikan terakhir dari perjalanan panjang ini. Atlantis tidak pernah hilang. Atlantis hidup di setiap jiwa yang berani melihat ke dalam cermin dan menerima apa yang dilihatnya dengan cinta. Setiap hari, kau memiliki pilihan, menjadi korban dari apa yang terjadi di luar, atau menjadi pencipta dari apa yang terjadi di dalam. Pilihlah dengan bijak, karena dunia akan selalu menjadi cermin dari pilihanmu. Dan saat fajar menyingsing, menerangi batu-batu kuno dengan cahaya keemasan, aku berdiri dengan hati penuh syukur. Perjalanan mencari Atlantis telah berakhir, tapi perjalanan menjadi Atlantis baru saja dimulai. Karena sekarang aku tahu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih cinta daripada takut, untuk memilih gratitude daripada keluhan, untuk memilih menjadi cahaya daripada mengutuk kegelapan. Jika engkau melihat keindahan di dunia, bisikku pada angin pagi yang membawa cahaya baru. Itu karena kau telah menemukannya di dalam dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir perjalanan panjang ini. Cerita Cermin Atlantis di Tanah Sunda bukanlah sekadar dongeng, tapi undangan untuk melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Ingatlah, setiap orang yang membuatmu kesal, setiap situasi yang membuatmu frustrasi, setiap tantangan yang kau hadapi, mereka semua adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bagian mana dalam dirimu yang masih perlu disembuhkan dengan cinta. Dunia di luar sana bukanlah musuhmu. Dunia di luar sana adalah guru terbaikmu. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Bagikan cerita ini pada orang-orang yang mungkin sedang mencari jalan pulang ke rumah. Rumah di dalam diri mereka sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan. Semoga kau menemukan Atlantis di dalam dirimu sendiri. Mimpi indah. Dan ingatlah, kau adalah cermin dari cinta yang tak terbatas.